Perkenalkan, nama saya Arnolda Ferlianti Lasriani Murni, NIM 1802020056. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Total Quality Management. Ada beberapa poin yang akan saya paparkan di sini. Poin yang pertama, alasan mengapa pengawasan kualitas itu sangat penting bagi suatu perusahaan. Yang pertama, tentunya menjaga nama baik perusahaan. Yang kedua, untuk menekan dan mengurangi volume kesalahan dan perbaikan di suatu perusahaan. Yang ketiga, untuk menjaga atau menaikkan kualitas sesuai standar. Yang keempat, untuk mengurangi keluhan para pelanggan. Yang kelima, menaati peraturan prosedural. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Di sini ada 12 poin. Yang pertama, fasilitas perusahaan yang dimana berhubungan dengan kondisi fisik perusahaan dan peralatan serta perlengkapan lainnya. Yang kedua, persediaan bahan baku. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, pasar atau tingkat persaingan. Yang kelima, tujuan organisasi. Yang keenam, testing produk. Yang ketujuh, desain produk. Yang kedelapan, proses produksi. Yang kesembilan, kualitas input. Yang kesepuluh, perawatan perlengkapan. Yang kesebelas, standar kualitas yang digunakan. Yang ke-12, umpan balik konsumen. Poin yang ketiga, saya akan memaparkan tentang konsep kualitas secara universal. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kualitas meliputi usaha yang mewujudkan harapan konsumen. Yang kedua, kualitas sesuai produk akan mencakup produk itu sendiri. Yang ketiga, kualitas itu merupakan kondisi yang selalu berubah di mana suatu yang dianggap berkualitas pada saat ini akan dianggap kurang berkualitas di masa yang akan datang. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen kualitas. Di sini ada prinsip memegang kendali perusahaan, di mana di sini mampu mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan dan sepenuhnya kekuasaan di perusahaan tersebut. Yang kedua, bekerja dengan baik dan membuat rancangan strategi dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, menyempurnakan kualitas. Yang keempat, membuat sistem untuk meneliti ulang, yang dimana meyakinkan kesesuaian produk dengan kriteria yang diminta oleh para pelanggan. Terus yang kelima, membuat sistem pengawasan. Strategi menjaga kualitas produk. Yang pertama, menghasilkan kerja yang paling baik dan jujur. Yang kedua, meraih kepuasan masyarakat dengan menghasilkan produk yang penting. Yang ketiga, meraih kepuasan pelanggan dengan produk yang berkualitas dan harga yang sesuai. Yang keempat, meraih kepuasan karyawan. Yang kelima, meraih kepuasan para pemegang saham. Yang keenam, meraih kepuasan manajemen dengan menjaga kelangsungan kesuksesan pengembangan tertinggi baik dalam maupun di luar negeri. Yang berikut, saya akan memaparkan memberikan suatu contoh perusahaan yang saya pilih, yaitu penerapan TQM di PT Mustika Ratu, yang dimana sejak diresmikan pada tahun 1981, perusahaan ini menerapkan sistem manajemen by objective atau MBO, dan mulai pada tanggal 10 Oktober 1995, PT Mustika ini Ratu menggunakan sistem TQM yang dirasakan lebih tepat dalam menangani seluruh kegiatan perusahaan yang tidak terlepas dari ISO 9002. Penerapan elemen-elemen ISO 9002 dimulai pada tanggal 10 Oktober 1995 di setiap departemen, dapat dilihat pada tabel yang telah ditentukan di perusahaan PT Mustika Ratu.
PT Mustika Ratu ini juga menerapkan 3 prinsip dalam mendukung pencapaian tujuan. Yang pertama, fokus utama ada pelanggan atau customer focus. Yang kedua, proses perbaikan dan peningkatan produksi atau proses improvement. Yang ketiga, keterlibatan seluruh karyawan dalam usaha untuk meningkatkan mutu produk atau total involvement. Keberhasilan PT Mustika Ratu sangat melonjak dikarenakan mereka memberikan kualitas yang terbaik bagi para konsumennya dan lebih ke arah pemberian kepuasan terhadap konsumen. Itu saja, terima kasih. Selamat siang.